Baik, selamat malam. Turang Selamat saya. malam. Jua-jua. Iya, berjua-jua. Dr. Ernalem Bangun MA yang merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Pertahanan. Benar ya namanya ya, Universitas Pertahanan. Ya, Ya, Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan, dan juga beliau adalah seorang peneliti, tim peneliti di BRIN. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat mengunjungi IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara. Dan apa hasil perjalanannya? Inilah yang akan saya ajak untuk bercakap-cakap pada malam hari ini. Pasti banyak temuan-temuan, pasti banyak yang dibawa karena Ibu Ernalem adalah seorang peneliti ya di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang antropologi. Jadi ini sangat paslah percakapan kita pada malam hari ini. Jadi pertama kemarin sampai di sana, apa yang kamu rasakan dari IKN itu, Bro? Ya, pertama sekali ketika menginjakkan kaki di Balikpapan, kemudian berencana akan ke lokasi, Ya, Sepaku. Sepaku, ya. Ketika supir mengatakan perjalanan hanya 2 jam, saya pikir saya bingung. Karena sebelumnya, 2 tahun yang lalu, sebelum proyek ini kami pernah dari Balikpapan akan ke Samarinda, itu perjalanannya 4 jam lebih. Oh, belum ada tol pada saat Iya. itu. Itu aja sudah surprise ya. Masa 2 jam gitu. Iya, 2 jam. Nah, kemudian setelah kami melakukan perjalanan itu dari Balikpapan ke daerah Sepaku. Ya. Memang betul jalannya bagus, cepat, dan kami masuk ke guest house Bupati. Guest house Bupati yang tidak jauh dari lokasi. Oke. Nah, kami sebelum ke lokasi melakukan focus group discussion dengan para pejabat setempat, Kodim, dari Kodim, dari kepolisian, dari media juga ada, dari universitas juga ada, dan yang terpenting yang hadir pada FGD itu adalah tokoh-tokoh agama, tokoh adat, baik tokoh adat yang dari suku Basef, ada beberapa suku asli di sana yang disebut ada suku asli ya, betul. Juga dari suku-suku yang mereka katakan itu sebagai masyarakat lokal yang datang Bugis, Makassar, Jawa. Jadi di sana banyak yang Jawa. Oke. Nah, dari pembicaraan itu setelah selesai semuanya, nah kami sudah dapat bayangan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Sebelumnya juga sudah, karena kami sudah mengunjungi Kodam Mulau Arman. Kodam Mulau Arman, ya. Juga dari Polda di sana. Jadi di sana lucu juga, beda dengan daerah lain. Gubernurnya ada di Samarinda, namun Pangdam dan Poldanya itu ada di Balikpapan. Di Balikpapan, iya. Jadi kami merasa beruntung juga, bukan beruntung ya, ada kesempatan yang bagus karena pas ketika Ibu Gubernur itu dipanggil Tuhan, kami pas ada di Samarinda. Jadi kami menghadiri itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang pada saat itu tidak hadir di FGD kami bisa temui pada pada perjalanan itu ya. Oh gitu. Oke. Jadi memang yang tadinya kami belum Samarinda, belum ketemu semuanya, pada saat itu bisa bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana. Nah, lokasi yang kami datangi pada saat itu tidak sampai
tidak sampai ke lokasi karena hujan deras. Hujan Karena deras ya. di hari hujan, padahal kami sebenarnya udah menggunakan mobil double garden yang sebenarnya Double garden jaraknya ya. bisa, tapi akhirnya kami hanya ke pintu gerbang untuk bisa melihat pertapakan ya, tapak menteri Ya. ini. Gitu. Betul. Dan juga kami sampai di titik nol itu ya sudah bagus. Sampai titik nol. Ya. Itu wajib. Iya. Jadi seperti apa yang sebenarnya dicanangkan oleh pemerintah dan didukung oleh semua yang berwenang ya. Ya. Jadi itu wajib sekali kita dukung semuanya. Dan itulah sebenarnya tujuan kami, kenapa kami datang ke lokasi, kami meneliti tentang IKN ini. Karena kami melihat bahwa sebenarnya setiap ada proyek pembangunan, dimanapun itu pasti ada pro kontra. Oke, pasti. Iya. Kami juga melihat apalagi untuk proyek sebesar IKN, semegah ini. Jadi iya betul. Dengan ya dananya juga tidak sedikit ya, 466 triliun. Iya, betul. Ya, memang hanya 20% dari APBN, tetapi yang sisanya non APBN. Bagaimana sebenarnya sistem ini harus kita buat berjalan. Karena kalau 20% APBN berarti 80% non APBN, itu berarti mengharapkan investor. Investor akan datang kalau semua mulus, mulus. Kalau aman. Kalau tidak aman, susah kita mengatakan bahwa mereka akan mau. Memang baru-baru ini Pak Luhut sudah juga membawa dari Singapura. Dari keamanan gimana kamu lihat? Nah, dari sisi keamanannya sendiri, banyak investor. Iya. Kalau aman, investornya akan datang. Sekarang pasti. Yang dikatakan dengan aman itu bagaimana? Ya. Dengan statistik yang mengatakan memang ada penelitian dari Universitas Balikpapan bahwa 66% didukung oleh masyarakat dan seterusnya. Seakan-akan di situ tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya benar apa yang kami pikirkan. Asumsi awal kami berangkat bahwa ada permasalahan. Dan kalaupun seandainya nanti tidak, kami juga ingin melihat apa yang kurang dari perencanaan yang sudah dibuat. Nah, ternyata dua hal yang kami pikirkan ini ada dua-dua. Permasalahan yang mungkin sudah waktu itu sudah dipikirkan juga, tetapi ternyata sampai kami hadir itu belum selesai permasalahannya. Pertama, permasalahan yang muncul adalah terkait dengan lahan, penggantian lahan. Ya. Jadi lahan yang dipakai untuk IKN itu tentu tidak semuanya lahan milik pemerintah. Betul. Mungkin hutan lindung dan lain-lain, tidak. Ternyata itu dipakai adalah tanah milik masyarakat. Nah, jika tanah milik masyarakat ini dipakai, nah biasa pasti ada namanya ganti untung. Sebenarnya yang diharapkan pemerintah itu ganti untung. Betul. Bukan ganti untung, ganti rugi dan rugi. Nah, itu yang masyarakat merasa rugi ya, dan memang rugi. Setelah mereka cerita kenapa rugi. Pertama, ketika kami katakan bagaimana kalau Bapak dipindah dengan semua komunitas ke satu tempat wilayah. Nah, dia pasti katakan, berarti kami pasti jauh kan, Bu? Betul nggak? Pasti jauh, nggak mungkin direlokasi di tempat itu. Pasti jauh dari tempat itu, karena lahan mereka luas. Nah, berarti itu pun tidak menjadi jalan keluar. Betul. Nah, kalau diganti dengan uang, kita mau ganti berapa lagi? Karena harga sekarang sudah melonjak tinggi. Tinggi ya, betul. Bisa 20 kali lipat dari sebelumnya. Iya, betul. Kalau sekarang nih,
walaupun itu nggak berlaku. Hmm. 400.000 misalnya. Sekarang harga Ya, tanah ya. 4 juta kok. Wah, itu 10 kali Ya. lipatnya. Jadi bagaimana bisa masyarakat itu membeli kembali di tempat itu? Belum lagi rumahnya, belum lagi memori yang ada, belum lagi kuburan-kuburan dan seterusnya yang kalaupun kita jual dan mereka beli di sekitar itu, oke lah, katakan dapat rumah. Nah, kemudian mereka hidup di mana? Mereka selama ini mata pencahariannya adalah pramu dan nelayan. Nelayan bukan laut, Sungai. nelayan sungai. Gitu. Iya, iya, betul, betul. Terus mereka kemana? Nggak bisa. Pramu tumbuh-tumbuhannya udah nggak ada lagi. Artinya mereka nggak bisa hidup. Nah, memang kalau dari sisi jumlah, mereka ini nggak seberapa dibandingkan suku pendatang. Tadi mungkin perlu kita tahu di sana sekarang mereka kelompokkan 3 kelompok 3 masyarakat. kelompok ya. Lokal, ya Lokal, asli, lokal dan pendatang. Pendatang. Oh. Jadi lokal ini pun sebenarnya dulunya pendatang, tetapi mereka sudah lama di sana. Itu sebabnya disebut pendatang. Ya, jadi sementara suku-suku yang sudah lama memang dianggap dari awal di sana itu ya adalah suku Balik, suku Basaf ya. Mereka ini ada sebelum imigrasi, sebelum ada transmigrasi. Sebelum ada program transmigrasi mereka sudah ada duluan. Iya, betul, betul, yang betul. hidup di pinggir sungai. Iya, iya. Tanam tanaman di sana yang ya kalau boleh tanamannya juga luar biasa yang menjadi obat-obatan. Ini juga nanti akan bermanfaat menjadi argumen bagi pemerintah bahwa ini bisa dibuat menjadi suatu tempat yang sangat produktif. Ya, jadi suku-suku Balik, suku Pasir, suku Basaf itu mereka tinggal di situ sebelum ada transmigrasi. Oke, ada transmigrasi suku Jawa itu paling banyak. Kemudian banyak pendatang Bugis, Makassar, mereka memang ya orang-orang yang senang merantau ya. Jawa. Yang paling kena masalah ini pembangunan IKN ini suku asli tadi ya, Tuh. Kalau suku Jawa itu bukan ya, suku lokal gitu pendatang, apalagi mereka ini banyak mendapatkan apa namanya manfaat-manfaat bukan? Tapi yang kau bilang tadi itu adalah suku aslinya barangkali ya. Iya. Nah, memang relasi suku Basaf, suku Pasir itu dengan orang bukan pendatang, orang lokal karena sudah orang lama. Lokal lah. Udah, iya, udah puluhan tahun. Daya adaptasi mereka beda. Oh. Kalau Jawa, Bugis, Makassar, dia sudah bisa beradaptasi. Dan kalaupun itu yang dikatakan oleh penduduk asli, kalaupun mereka diganti uang, mereka bisa pergi, nggak masalah. Mereka punya tempat tinggal yang lain. Oh iya betul. Sementara kalau suku yang asli ini tadi, terus mereka pindah kemana? Hanya pindah di situ dan mereka nggak punya penghasilan lain dan keahliannya bukan beda dengan Jawa yang bisa berdagang. Iya. Mereka ini memang lebih ke arah yang bukan primitif. Mereka ada yang sifatnya masih nomaden juga. Dia masih menggunakan slash and burn agriculture, pertanian yang tebang bakar, masih seperti itu. Iya. Tahap subsisten lah istilahnya ya. Jadi memang beda. Nah, bagaimana kemampuan mereka beradaptasi ini? Karena hanya ketua-ketua adatnya mungkin yang sering ke kota gitu, yang bisa paham sekali dan bisa beradaptasi juga. Nah, ini yang kita lihat bagaimana nanti permasalahan yang bisa muncul ketika tidak bisa kita mewadahi kelompok-kelompok yang memang kecil, tetapi mereka lah pemiliknya. Dan yang paling menyedihkan lagi,
kelompok asli ini tidak memiliki surat, tuh. Oh, iya, Sama iya, iya, seperti iya, di iya, iya. kampung. Saya juga ada kampung tanah bapak di kampung Tanjung sana. Nggak ada sertifikatnya. Jadi saya pikir memang perlu diurus sertifikatnya. Kalau Iya, nanti iya, ada betul, apa-apa, betul. kita bisa nggak dapat. Sementara Iya, orang iya. yang datang, yang transmigrasi itu, begitu dia Ada datang, langsung dia suratnya sudah ya. langsung punya sertifikat. Jadi Hmm. kalau diganti secara itu yang harus bijak sekali pemerintah daerah Iya, dan betul, betul, pemerintah. betul. Bagaimana menangani ini tanpa melihat letterlek pada surat. Jangan Iya, persyaratan mana suratnya. Kalau IIM bayar iya. sekian, kalau ini enggak lah. Mereka nggak punya Hmm. surat, tetapi mereka real lah pemiliknya gitu. Nah, tapi seandainya mereka tidak surat, itu luasannya gimana mereka tanah-tanah penduduk asli ini ya? Itu bisa diukur nggak, Tuan? Bisa diukur, kenapa tidak? Hanya masalahnya Oh. memang itu yang perlu, itu yang mereka minta. Karena janji sudah ada katanya. Tapi sampai sekarang Ah. mana gitu. Kami Oh, sudah, begitu. jadi kalau kami datang kemarin itu sebenarnya nggak enak kita datang juga. Bapak Ibu ke sini ini apa memberikan janji lagi? Oh. Gitu. Malaikat-malaikat udah banyak yang datang ke sini memberi janji. Oh, Kami iya, 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 betul, mengatakan betul, bahwa betul. kami tidak memberi janji. Kami hanya ingin Hmm. mengetahui, kemudian kami membuat kajian yang akan kami sampaikan ke pihak yang berwenang, ya untuk pelajari. Kita berdoa supaya ya akhirnya mungkin mereka juga religius, mereka aminkan itu aja. Kalau enggak bisa juga Oke. jadi doa-doa saja gitu. Kebetulan mungkin itu. Tapi Gitu enggak ya. ya, enggak sampai Nah, begitulah. itu Ya, ya, oke, dia oke. ada tokoh agamanya juga yang memang Hmm. menengahi itu. Iya. Hmm. Jadi Terus di ini samping ya, permasalahan yang kami lihat, pertama itu masalah tanah tadi. ya. Kemudian juga ada masalah dengan kehadiran pekerja yang datang di Oh, sana. ya, Nah, itu betul. juga menimbulkan masalah tersendiri, ya. Karena Apa mereka masalahnya? biasanya mereka hadir kan tidak dengan keluarga. Oh iya, betul, betul, Jadi betul, betul. bujang-bujang saja Korban. yang datang di sana, Iya, iya. tinggal. Jadi, nah, Hmm. timbullah di sana yang namanya ya kopi pangkup, warung Hmm. remang-remang dan seterusnya, kopi Padang minus, kopi Padang plus, Hmm. seterusnya. Hmm. Ya, itu yang Udah. menjadi pemikiran yang disampaikan oleh pemuka-pemuka adat di sana kalau mereka tidak ingin daerah mereka itu menjadi daerah yang tidak baik gitu. Iyalah, iyalah, betul, Ya. betul, betul, betul. Hmm. Ya, ini cukup pelik juga nih mengatasinya ya, Terang ya. Betul. Jadi itu juga Hmm. harus dipikirkan bagaimana caranya. Sementara Hmm. kalau mengandalkan penduduk lokal untuk bekerja di sana, memang Hmm. pemerintah otorita sudah membuat Hmm. pelatihan banyak sekali. Kalau dari segi Hmm. jumlah ya sudah banyak juga yang dilatih. Tetapi Hmm. mereka tidak mau, penduduk itu tidak mau bekerja, bukan tidak mau, memang nggak mau bekerja di situ. Mereka bilang tidak mau. Karena setelah mereka Karena coba, apa alasannya? pendapatan mereka sehari-hari sebagai pramu dan nelayan itu, dibandingkan Heeh. mereka full kerja di sana, itu Hmm. tidak sebanding. Masih Oh, lebih banyak begitu. mereka dapat, misalnya ambil petik, bawa ke pasar, sudah dapat Oh, 200.000. oh. Kerja cuma Oh, setengah iya, hari. iya, 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 Nah, iya. daripada di sana mereka harus beradaptasi, capek. Kerja seharian, Ya, pendapatan nggak hanya seberapa hanya ya. 150. Itu yang mungkin juga akan Hmm. disampaikan supaya ya janganlah terlalu rendah. Begitu juga Hmm. kalau masyarakat itu diajak untuk bekerja sama dalam bidang usaha, mungkin memasukkan barang. Hmm. Itu Hmm. juga Hmm. tidak memungkinkan karena masyarakat itu tidak punya modal ketika Hmm. perusahaan yang di sana itu memberi kesempatan untuk membayar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mereka nggak punya modal. Iya, Nah, iya, iya, betul, ini bisa betul, dibantu betul. pemerintah nanti supaya masyarakat ini bisa mendapat modal, bisa juga ya. Kalau memang ingin Hmm. berdayakan nggak ada yang tidak mungkin.
Kalau memang ingin melibatkan masyarakat supaya masyarakat itu mendapatkan sesuatu, maka ya mungkin pemerintah yang membantu memberi pinjaman ke pedagang atau dibayar cepat oleh pemerintah. Sebulan Dibayar mereka cepat. sampai 2 bulan. Nah, ini juga menimbulkan merasa bahwa kami nggak dapat apa-apa gitu. Apalagi kemudian memang jalan mereka itu, waduh, kotor sekali. Karena Jadi banyak truk-truk itu ya. betul. Jadi mereka kalau musim hujan becek, kalau musim kemarau itu debu semua. Betul. Jadi dia merasa bahwa kami ini dapat yang enggak enaknya aja. Nanti yang enak orang sekarang saja sudah ada image bahwa pendatang gitu. Pendatang yang enak, kami tidak. Nah, kalau itu dibangun dari sekarang bahwa mereka tidak dari situ, nah itu yang akan menciptakan friksi kelak. Mereka tidak nyaman, mereka tidak welcome gitu. Dia bilang, ini tempat kami. Kalau dibangun ini menjadi sesuatu yang hebat, kami ikutlah di dalam. Nah, itu keinginan mereka. Itu keinginan mereka. Ya. Berarti mereka tidak mau dipindah kalau gitu, Turang. Tetapi satu sisi harus dipindah. Ini gimana nih? Kan pelik ini. Ya, itulah yang harus kita negosiasi. Jadi nggak harus dipindah. Kalau kami kemarin berunding dengan kebetulan ada deputi ya, otorita di sana bidang pengendalian. Ya, kebetulan orang Pasir. Nah, jadi itu yang diwadahi. Dia juga menego ke pihak otorita, menego ke masyarakat. Ke masyarakat juga ya. Kan nggak mungkin juga dibangun kampungnya itu seluas yang ada sekarang, ya nggak mungkin. Betul. Tapi mungkin diperkecil gitu. Supaya kita juga mau, misalnya kok tanah hanya 5 hektar, 5 hektarnya dibangun di sana, 1 orang 5 hektar ya nggak bisa. Ntar malah penuh mereka juga kan. Betul. Jadi dibuat seperti di waktu otorita Batam, di Kepri itu ada kampung tua kan. Oh iya. Nah, kita bisa buat kampung tua menjadi objek wisata, dan kalau tidak ada objek wisata juga, so ngapain orang ke sana gitu. Betul. Nah, jadi ini bisa melengkapi juga. Ya, saya kira bagus itu dibuat semacam cagar lah untuk kampung mereka itu tetap seperti sedia kala. Nanti dia dibuat apa namanya ya secara terinklusif seperti itu sehingga bisa menjadi wisata juga, bukan? Bagaimana dulu aslinya penduduk di sini. Nah, itu kan tetap kelihatan ya. Betul. Ya, bagaimana mengelolanya dengan baik itu aja ya. Jadi di samping permasalahan yang kami lihat yang sedang dikerjakan, nah kami melihat bahwa setelah kami tanyakan ke pihak otorita, kami mungkin dari Kementerian Pertahanan melihat bahwa mungkin suatu saat kita kan nggak tahu ada konflik sosial. Ya, betul. Sudah disiapkan bunker untuk karena biasanya kalau ada apa-apa, kalau kepala negaranya udah apa namanya, kepala negaranya sudah kena, terancam lah ya. Udah kalah dia kan. Nah, kalau itu terjadi, apakah ada dibuat bunker atau jalan bawah tanah supaya pihak-pihak tertentu bisa menyelamatkan diri? Ternyata itu juga. Kalau feelingku pasti ada itu, Turang. Kalau feelingku pasti ada. Ya, tapi kemarin yang kami tanya sendiri yang memang pihak otorita yang memang mengerjakan itu, dia seorang deputi. Katanya belum. Betul. Bahkan dia akhirnya meminta hasil penelitian kami, tapi ya belum selesai kan. Kami tanyakan apakah tol bawah laut di Balikpapan Penajam itu bisa difungsikan sebagai area penyelamatan jika terjadi perang laut. Ya kan bisa saja laut Cina Selatan. Bisa saja, betul. Ya. Betul. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu sebenarnya mumpung belum selesai. Ya. Jadi meskipun posisi laut Cina Selatan kan agak dibalik dia ya.
Nggak Ya, langsung ya, harus muter betul, ya, betul, betul, betul. betul. Jadi ya itu mungkin menjadi pemikiran kalau ya kita tidak berharap kan, tetapi kan Betul. kalau kita mau damai kita harus siap perang. Kita siapkan perang Iya. supaya memang damai nantinya gitu. Karena kalau orang tahu Jadi bahwa ini nggak mungkin, pasti menang, "Ah, udahlah nggak usah," gitu ya. jadi itulah filosofinya ya, Terang. Kalau mau damai, siap perang. Harus Ya, siap perang gitu. hebat, hebat, hebat. Ya, jadi menurut Do, ini berapa lama nanti hasil penelitian yang tim ini akan selesai dan disampaikan? Jangan terlalu lama juga, bukan? Nanti Nah, udah terlalu cepat nanti pembangunan fisiknya. Silakan. kalau ini 2 bulan mungkin sebulan ini sedang digodok. Terus Oke. nanti bulan depan ada seminar hasil, baru Ya, bulan ya, ya. berikutnya bulan berikutnya jadi nanti seminar hasil diundang juga orang-orang yang, memang ada kaitannya dengan penelitian kami, setelah itu baru Pastilah. laporan. Nah setelah, Oke. laporan ini untuk tahap ini. Nah Ya, pembangunan ini kan sampai tahun 2045. 45. Ya, Heeh, dan 25 5 tahun ya. tahap. Ya, 5 Ya, ya, tahap. betul. Nah, jadi sebenarnya, kita ingin lihat setiap tahap itu apa sih yang menjadi permasalahan. Jadi Oke, memang, oke. penelitian kami ini sifatnya multi years. Nah, Multi setelah years ini ya. nanti ada lagi apa yang bisa dilakukan lagi penelitiannya, supaya Apakah diajak juga kerjasama penelitian dengan universitas-universitas yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur? iya, kami sudah mulai Heeh. kemarin dengan rektornya yang Mhm. waktu pas acara, eee, penyampaian lambang IKN ini beliau hadir, Mhm. rektor Universitas Balikpapan dan Universitas Mula Warman. Dan memang Oh, itu yang harus, dari sekarang terlibat. iya Kenapa? Turan. Iya, betul, Karena betul. sebenarnya tujuan akhir pemerintah itu, kita Ya, hebat di bidang kesehatan, dia menjadi pusat kesehatan. kesehatan dan pusat pendidikan. Oh, itu Iya. visi utamanya Iya. sebenarnya ya. Iya, jadi Oke, nanti, oke. di tahun 2040 dia akan Heeh. menjadi pusat Pendidikan pendidikan dan kesehatan. dan kesehatan. Iya, jadi Oh, nanti oke, oke. ya enggak lagi misalnya sekarang yang hebat itu MIT, Harvard, Oxford, kan Columbia, NUS, ya betul. Nanyang. Jadi yang nanti Ah, orang akan berpikir untuk bahwa itu akan kita. Nah, untuk hmm, sementara nanti mungkin kita harus ya mungkin ini udah pihak universitas yang bicara ya, mhm. berani bekerja sama misalnya ITB dengan Harvard, itu Ya, dulu. Baru kita hmm, hmm. menimba teknologi, menimba ilmu apa semuanya supaya kita memang nanti bisa menjadi ya sentralnya pendidikan gitu. Kita Ya, kan oh kami sentral pendidikan, nggak dimulai dari awal. hmm, Gitu. hmm, Dulu, hmm, nggak harus dulu ke IKN-nya, tetapi nanti apakah kita bisa kerjasama dengan Harvard untuk S2 dan S3-nya? Apa mungkin hmm. UI dengan siapa untuk S2, S3. Sehingga memang Kan, nanti akhirnya kita siap. iya. Kan Nanyang itu yang dia buat kan. Iya, Nanyang University betul. bekerja sama dengan MIT. Iya, Sehingga siapapun yang mau mempelajari mengenai Asia, itu kuliahnya di Singapura. betul. Oh Harus iya, di seperti itu. Nanjang. Sama juga Wah, dengan, kesehatan juga seperti itu. Jadi bukan lagi iya ada orang betul. sakit jantung ke, Australia atau langsung kalau sekarang Hmm, kan Penang, kemana-mana Penang, betul, Malaka betul, Penang, Malaka betul, gitu. Nah, kita betul. yang, eee, 6.700 hektar itu loh, luar Enam biasa ribu tujuh ratus hektar. Wow, mhm, iya, apa yang betul, nggak bisa betul, dibuat betul. gitu ya. Tanah kita Iya. luas, hebat, kita luar biasa, wah hebat sekali. Kita kalau melihat itu saya pernah lihat, pernah dengar podcast Ndo tentang bagaimana berdoa untuk Ya, IKN ya. untuk Itu IKN, memang mau betul. semua kita. Jadi tidak ada friksi di sana, Betul melepaskan sekali, ego Terang. kita sendiri. Eee, Betul, betul, masyarakat asli juga mau betul. kerjasama, masyarakat, Hmm.
pendatang juga mau rendahkan diri, mau Nah, bergabung. betul, betul, betul. Pemerintah juga begitu, pengusaha juga tidak maruk, tidak rakus gitu. Nah itu semuanya, Iya, kalau semuanya itu bisa terjadi gitu. Hanya betul, betul. karakter seperti ini bagaimana bisa membuatnya, itu yang memang kalau bukan Tuhan yang membuat, muncul keserakahan masing-masing ya. Iya, benar, Iya. benar, Jadi benar. puasa doa itu agama apapun kita, itu besar Ya, kuasanya ya. Jadi ya, ya. Jadi yang kita menjadi doa kita berserahlah akan kepada ya, Yang Maha Kuasa, betul, iya. Tuhan. Kita Batam Jadi, sudah buktikan kita bisa. Batam udah maju ya, udah mandiri, udah Udah jadi mandiri. provinsi tersendiri sekarang. Luar Kita ingin biasa. ini kan menjadi kota yang smart, kota yang Betul. pengawasan lingkungan, kota yang green. Wah, Ya, memang iya, dan dibuat itu memang hmm. hutannya itu nggak hilang. Hutannya itu malah nanti Hutannya nggak hilang. Bagus banget tuh, dan bagus yang banget. dibuat Ya, itu tanaman-tanaman yang nanti bermanfaat. Jadi ya. saya melihat bahwa apa yang kita pikirkan bahwa Hmm. IKN itu menjadi pusat kesehatan yang Hmm. tradisional, bisa dipakai karena Hmm. kayu-kayunya, tumbuh-tumbuhan di sana banyak sekali yang bisa Banyak dipakai sekali, betul. obat-obatan. Waktu Nah, herbal ya. wah hebat deh Jadi, kalau bisa jadi itu. jadi feeling du ataupun visi du atau proyeksi du, IKN akan sukses. Kalau aku melihat iya, karena Wah, tokoh-tokoh adatnya sendiri itu semua bilang iya, semua oh iya. gitu ya. Tolong, tolong Hmm. kami jangan Hmm. dibuang, itu aja permintaannya. Oh iya, 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 iya. Mereka Tolong kami jangan diperhatikan lah dibuang. ya. Iya. Hmm. Nah, dan mereka mungkin karena kita sudah ada sosmed apa semuanya, mereka tahu, dia langsung bilang, "Kami nggak mau seperti Jakarta." Hmm. Betul, Ya, betul, betul. dan itu betul Iya, sekali kalau misalnya itu betul. terjadi, ya ini kan ibu kota negara gitu, Ya. sesuatu yang besar sekali. Kalau teman kita orang Betawi kan tetap masih di sini-sini juga dia. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. Tapi jadi agak ya, di pinggir mereka, itu kasihannya juga ya. tapi Hmm. kita juga semua di pinggir-pinggir juga akhirnya kan. Ya. Kalau dengan sistem teknologi yang sekarang, di pinggir dimanapun sama saja, bahkan di pinggir Iya, lebih enak, lebih adem, iya, tidak terlalu ramai ya. iya. Ya, jadi terima kasih banyak atas pandangan-pandangan Du berdasarkan hasil perjalanan, hasil penelitian Turang. Tapi saya yakin juga ini bahwa tidak cukup memang sekali ini Iya, hanya tim dari Universitas Pertahanan yang melakukan penelitian ke sana, tapi ini harus secara periodik terus ya, karena iya, apa yang terjadi 2 tahun lagi di dalam perkembangan kita kan belum bisa juga kita proyeksikan dari sekarang. Masih betul, banyak sekali yang akan mungkin terjadi dipicu oleh perkembangan-perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat. Dan ada kata kunci tadi yang tadi kamu katakan, sukses IKN ini adalah sukses yang kita harus memperhatikan, jangan sampai dirugikan kelompok masyarakat sekecil apapun, betul, ya mereka harus diperhatikan. Dan yang kedua, marilah kita ya tunjukkan negara Indonesia adalah negara yang semua penduduknya beragama. betul, Beragama artinya kita punya sesuatu yang menjadi sembahan kita, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita berdoalah bersama-sama betul. dengan kesuksesan supaya IKN ini bisa sukses. Dan saya juga berdoa Turang supaya Pak Jokowi tetap sehat. Iya, Ya, dan sekalipun nanti dia sudah lengser, kan dia bisa jadi konsultan juga untuk pembangunan IKN ini, siapapun nanti betul, presidennya ya. betul, betul. Iya, oke. Jadi terima kasih banyak atas percakapan kita malam hari ini. Nanti kalau 3 bulan lagi kamu ke kunjungan lagi ke sana, langsung kita cakap-cakap lagi ya. Oke, kalau sudah ada pas nanti seminar hasil, pasti saya undang. Ya, ya, Nggak ya. suka. Atau setelah seminar hasil nanti kita cakap-cakap juga. Tolong nanti kamu paparkan apa hasil seminar dari hasil penelitian itu. Iya, Ini oke. sangat ditunggu. Terima kasih banyak, turang Terima saya, kasih. Dr. Ernal Lembangun, MA. Menjuah-juah. Menjuah-juah, Tuhan berkati. Oke, Ya. Tuhan berkati. Ya.